kilogramnya, beratnya ya. Jadi diatur ke lab ya, yang CPET itu lab itu langsung. Kalau ini termasuk ukuran tidak langsung. Treadmill nanti kan treadmillnya akan ini sendiri. Jadi kita nggak usah cetek-cetek. Dia otomatis. This is my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Halo, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Nah, kali ini kita sedang berada di Rumah Sakit Jakarta dan saya ngobrol-ngobrol bersama Dr. Grace. Halo Dr. Grace. Halo. Apa kabar? Baik. Thank you nih buat waktunya ya. Sama-sama. Wah, ini kita lagi ada di ini kayak tempat gym ya. Tempat gym atau rumah sakit ya. Kita ngobrol-ngobrol. Dr. Grace ini jadi dokter yang menangani khususnya di bidang kesehatan, terutama berhubungan sama olahraga. Ya, betul. Nah, ini saya baru dengar nih. Ya kan? Nah, mungkin kita mau ngobrol lebih jauh lagi. Silakan nih, Dr. Grace boleh memperkenalkan diri. Saya Dr. Grace Nubelaka, dokter spesialis kedokteran olahraga, salah satu dokter spesialis kedokteran olahraga di Rumah Sakit Jakarta. Kita di sini mempunyai pelayanan sports medicine Rumah Sakit Jakarta yang bisa menangani beberapa masalah penyakit ya. Jadi kalau misalnya mau disampaikan bisa menangani dua hal. Apa gitu? Yang pertama, segala sesuatu yang menyangkut cedera yang non operatif. Non operatif, nggak usah dioperasi nih ya. Non operatif artinya begini, cedera yang tidak harus dioperasi. Yes, Kalau harus dioperasi, tentunya harus kita rujuk kepada yang berkompeten. Oleh karena itu bidang kita juga bekerja sama dengan banyak kompetensi ya dokter lain. Nah, kemudian yang kedua adalah menangani masalah-masalah penyakit degeneratif seperti obesitas, hipertensi, diabetes yang semuanya adalah sebetulnya masalah yang berkaitan dengan lifestyle. Lifestyle, oke. Nah, Iya. Kami bisa memberikan konsultasi bagaimana lifestyle selain pencegahan dan pengendalian penyakit tersebut ya. Saya cerita satu-satu dulu ya. Tentang cedera yang non operatif. Cedera yang non operatif ini ada cedera non operatif yang memang dia tidak perlu dioperasi, tapi bisa ditangani oleh kami, atau justru cedera yang sudah mengalami operasi, misalnya operasi ACL ya, jadi ligamen atau operasi bahu. Nah, pasca pemulihannya kan mereka harus dilatih supaya bisa kembali cepat. Karena kalau nggak habis operasi nggak dilatih tuh kaku ya? Nanti lama, apalagi untuk seorang atlet itu kan perlu kembali untuk berolahraga lagi. Jadi kita latih dari sesudah operasi bertahap, progres sampai nanti return to sport. Return to sport artinya nanti perlahan-lahan mereka diberikan conditioning supaya atlet-atlet itu bersiap untuk bertanding lagi nantinya. Tapi nggak hanya atlet prestasi ya, atlet rekreasi yang sekarang ini banyak nih kayak orang penggemar runners atau pesepeda dan lain-lain tuh juga bisa kami tangani. Nah, itu yang untuk olahraga. Kalau misalnya yang penyakit degeneratif sekarang ini kan konsepnya adalah exercise is medicine. Jadi olahraga itu sebenarnya obat. Jadi selain bisa mencegah, dia juga bisa mengendalikan. Jadi kan lifestyle itu basicnya dua, pola nutrisi dan bergeraknya dan olahraganya. Gimana olahraga untuk orang yang misalnya dengan diabetes mellitus? Pasti kan ada strukturnya, ada rekomendasinya yang khusus buat yang bersangkutan. Nah, untuk ini kita biasa bekerja sama dengan dokter spesialis penyakit dalam. Jadi kita seperti yang saya sampaikan awal, kita tuh banyak bekerja sama dengan kompetensi lain karena kita saling melengkapi. Jadi gambaran umumnya sih seperti itu. Tapi selain cedera juga kadang-kadang orang datang tidak cedera tapi mengalami pundak saya sakit ya, lutut saya sakit tanpa cedera. Kadang-kadang kok telapak saya sakit gitu ya. Itu
masalah-masalah kesehatan yang terkait dengan postur mereka. Nah, kita bisa bantu tangani untuk mengatasi keluhan mereka. Kita di sini ada fasilitas yang bisa membantu seperti shockwave therapy. Kemudian kita punya trainer-trainer yang bisa membantu mereka melatih, dan kita juga punya alat nih di sini yang bisa terlihat di sini membantu juga mereka dalam latihan seperti itu. Dok, ini kan banyak yang bilang kalau tadi ya non operatif bisa bilang kesleo ya dok ya? Iya, kesleo ya, itu masuk itu ya? Masuk, tuh pasiennya kesleo. Jadi kesleo ya, nggak sengaja. Iya, lagi hiking kesleo. Kesleo ya kan? Iya. Nah, jadi ada kesakitan di mana, bisa di sini ya dok? Bisa, itu cedera kan? Cedera. Nah, biasanya proses penyembuhannya diapain sih dok? Mungkin juga banyak yang pengen nanya nih. Baik, jadi cedera itu secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang satu acute, yang traumatik ya, yang terjadi saat itu kayak kesleo sehingga terjadi kerusakan jaringan ya. Ada juga yang namanya overuse. Jadi dia sakitnya udah lama tapi baru sadar kok saya nggak sembuh-sembuh, elbow saya kok sakit ya. Oke. Nah, kita bicara yang traumatik dulu. Yang kesleo itu pasti traumatik tuh. Kesleo kan kepletek gitu ya. Nah, tergantung. Kalau misalnya dalam fase akut tuh biasanya 3 sampai 7 hari pertama tergantung besar derajatnya kesleunya itu pertama yang harus kita lakukan pastinya kita kompres es dulu. Kompresnya es ya? Es dong. Orang kan suka salah. Gitu ya. Kirain anget ya. Justru jangan anget. Wah, ya ini kan? buat pelajaran nih. Iya, kan di luar tuh kontroversi. Katanya harus begini-begini. Ada yang terakhir bilang tapi dari pengalaman pribadi dan pengalaman rekan sejawat saya ini, fase akut dikasih es adalah yang terbaik. Tidak seterusnya tentunya ya. Paling 3 hari pertama. Tujuannya apa? Karena kalau dia traumatik itu kan ada luka. Ada luka. Kebuka, darah keluar nih di dalam. Makanya kalau habis cedera kesleo kan suka ada memar-memar, kadang darahnya keluar. Nah, sebelum lukanya menutup, kita harus beri dia terapi dingin supaya lukanya nutup dulu. Kalau enggak kan lukanya masif ya, keluar banyak, nanti tambah bengkak. Kemudian mengurangi bengkak juga. Setelah itu baru deh bertahap sesuai dengan perkembangan dari cederanya ya. Nah, kemudian yang pasti kalau dalam fase akut itu kita latih untuk mobilisasi pergerakan ya. Jadi pelan-pelan pergerakan sesuai dengan tahapnya dong ya. Masa kita langsung latih berat enggak ya. Nanti kurang lebih misalnya sudah seminggu latihannya kita tambah. Kemudian kalau misalnya setelah seminggu masih bengkak, sudah lewat fase akut, kita bisa pasang taping namanya. Taping yang sekarang yang sering tuh di olahraga. Nah, karena dia bisa membantu mengurangi dari bengkaknya. Tapi memang terapi utama dari cedera itu adalah latihannya. Nah, kita provide latihan di sini. Kita dibantu oleh trainer yang latihannya sesuai dengan perkembangannya. Nanti kalau misalnya sudah menjelang 2 minggu masih nyeri, kita bisa bantu dengan shockwave therapy. Karena shockwave therapy itu memang untuk fase-fase yang non akut ya, jadi yang sudah subakut yang sudah lewat 1 sampai 2 minggu. Tapi tetap habis itu latihannya tetap diberikan dan mereka diberikan PR di rumah, kan mereka tidak bisa datang setiap hari. Sleep control diberikan PR harus latihannya seperti ini. Nah, sekarang sedang dilakukan di sebelah yang tadi itu. Nah, sampai akhirnya cederanya sembuh dan kuat. Karena namanya cedera itu kadang-kadang orang salah. Kalau diberi treatment, sesudah itu hilang bengkak kan, udah nggak sakit, dianggap sudah sembuh. Padahal belum ya dok. Olahraga lagi. Tambah parah ya. Iya kan belum kuat. Iya betul tuh. Ini jadi pelajaran nih. Dan belum kuat, jadi dia harus lalu cedera lagi. Nah, makanya dia harus dikuatkan dulu. Seperti konsepnya yang tadi yang saya sampaikan untuk atlet-atlet return to sport tuh latihannya kayak cedera lutut itu, operasi ACL itu 6 sampai 1 tahun loh baru sebetulnya mereka boleh tanding lagi tanpa dengan resiko cedera yang minimal. Kalau dipaksa ya sakit lagi. Even bahkan
Lebih parah Kalau ya? sesudah operasi, kalau mereka sudah kembali berolahraga seperti sedia kala, Iya. tapi jaringannya belum siap, seperti gitu. Itu tuh buat teman-teman bisa belajar nih dari Bu Dokter ya. Nah, Iya. kalau di Rumah Sakit Jakarta ini nih Dok, jadi selain tadi untuk kesehatan, khususnya olahraga dan lain-lain nih, nah dokter handle apa lagi nih Dok? Oke, kalau selain kesehatan, kita di sini juga menghandle kebugaran, tes kebugaran. Tes kebugaran? Iya Ini saya baru dong. dengar lagi nih, tes kebugaran. Tes kebugaran. Coba ceritain, Dok. Jadi kita ini selain sehat juga harus bugar. Iya, Nah, iya, kalau iya. sehat kan kita jauh dari penyakit ya. Definisi WHO tuh tidak sehat secara sosial, mental, ya, fisik dan sebagainya. Tapi kalau bugar adalah kapasitas kemampuan kita. Kemampuan oke. dalam arti Iya, iya. definisinya kita dapat melakukan kerja yang sedang sampai berat. Habis melakukan aktivitas itu kita nggak merasakan kelelahan yang berarti. Itu definisinya dari bugar. Iya, Jadi iya. kita nggak cepat lelah. Betul, betul. Nah, kebugaran sendiri itu ada banyak yang ada health related, namanya yang terkait dengan kesehatan, ada skill related, fitness ya, kebugaran. Nah, kalau yang health related fitness, rata-rata orang sebetulnya harus kriterianya minimal rata sedang lah, kan itu ada kriterianya ya. Nah, iya. seperti kebugaran jantung paru yang biasanya disebut dengan VO2 max. Oke. Mungkin. Kemudian kebugaran otot ya, kemudian fleksibilitas, kelenturan, sama body composition, Nah, Oke. dengan itu yang baik seseorang bisa tidak mudah lelah. Kalau pekerja bisa produktivitasnya meningkat. Iya, Nah, iya. itu kita bisa tes di sini. Biasanya Berarti sih ini berhubungan sama metabolisme juga ya Dok ya? iyalah, Salah semuanya satunya berhubungan. Iya, Oke. kapasitas ya, Kapasitas ya tadi ya? Biasanya yang tes di sini pekerja-pekerja dari kantor. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang mempersyaratkan pekerjanya tuh harus bugar. Harus bugar ya? Yang bisa untuk mengukur kebugaran dalam bentuk VO2 max. Nah, kelebihan sepeda ini dibanding sepeda biasa, sepeda ini bisa diberikan pembebanan sesuai dengan kilogramnya, beratnya ya. Jadi diatur karena dalam metode pengukuran tersebut protokolnya dalam setiap waktu itu harus ditambah bebannya, jadi makin lama makin berat gitu ya. Sampai satu level biasanya 6 menit selesai tes. Nanti kita ukur nadinya dia, kemudian kita ukur pembebanannya dia sampai berapa, nanti dimasukkan di dalam formulasi, dapat VO2 max-nya. Ini bagian dari kebugaran juga ya? Ini kebugaran, ada dua pilihan, ada ini, ada treadmill. Kalau treadmill ini pelaksanaannya lebih simpel. Ini pasang kebugaran juga Dok itunya? Kalau ini treadmill yang jadi kalau yang dipasang badan itu kan lap ya, yang CPET itu lap itu langsung. Kalau ini termasuk ukuran tidak langsung. Tapi treadmill ini khusus juga, dia mempunyai spesifikasi, tidak semua treadmill sama. Dia punya spesifikasi yang bisa mendukung tes. Jadi yang seperti di sini kita bisa pilih mau metode Bartle, modified Bruce bisa. Nanti habis itu kita connect sama komputer dan di sana ada aplikasinya. Lalu nanti mereka disuruh lari, disuruh treadmill, nanti kan treadmillnya akan ini sendiri. Jadi kita nggak usah cetek-cetek, dia otomatis setiap menit dia increase, baik incline maupun speednya, incline juga. Nah, dia udah disetting, jadi dia tidak sembarangan beda dengan treadmill lain. Walaupun ini juga bisa dipakai untuk olahraga. Nanti terkonek sama aplikasi, nanti dia waktunya berapa, kemudian larinya berapa, nanti keluar VO2 max-nya. Jadi mereka dilatih, tapi kan baseline-nya harus tahu. Betul. Wah, Ini jadi fondasinya dites ya dulu, Dok ya? Iya, ya. supaya mengetahui kalau sudah dilatih, perkembangannya bisa dinilai dong. Iya, produktivitasnya gitu. jadi bisa tinggi ya. Maksudnya yang dinilai kebugarannya. Awalnya kebugaran dulu. Nanti kalau betul sekali, nanti kalau ternyata kebugarannya sudah meningkat, otomatis produktivitasnya juga meningkat. Betul. Wah, ini gitu.
jadi solusi juga ya. Iya. Buat jadi tes apalagi dulu. penerimaan karyawan baru ya dok ya. Biasanya penerimaan karyawan baru kalau ada perusahaan-perusahaan biasanya mereka rutin tuh, ada yang setiap tahun ya, ada yang setiap tahun dites. Ada perusahaan-perusahaan yang tes kebugaran itu sudah terintegrasi dengan MCU-nya. Jadi nggak MCU hanya ya. kesehatan, tapi mereka harus tahu nih orang kebugarannya gimana gitu. Wow. Nah ini nih nggak cuma MCU, yang lain kan MCU aja kan. MCU kan kesehatan, kebugaran juga bisa dites di sini. Nah, boleh disebut juga apa sih yang biasanya dites ini kalau soal kebugaran diceknya apa sih dok? Biasanya yang tadi saya sebutkan health related fitness. Yang pertama adalah VO2 max. Kita mempunyai kita bisa tes dengan treadmill. Nanti di-connect dengan komputer, nanti akan keluar level VO2 max-nya. Yang kedua kita bisa menilai kekuatan. Jadi upper otot upper dan otot lower. Ada alatnya. Ada alatnya lagi? Di situ tuh yang di ujung. Ya? Kemudian kita periksa flexibility. Flexibility itu alatnya. Kemudian kita juga punya timbangan yang bisa mengukur body fat-nya, body fat, muscle dan sebagainya. Berarti lengkap. Kita punya lengkap di sini. Wah, keren nih. Ini terobosan baru nih buat teman-teman yang punya perusahaan kan, apalagi buat para CEO kan, buat tingkatan produktivitas ternyata ada hubungannya nih sama kebugaran. CEO-nya juga mesti dites ya. Gitu ya. Ini hanya ada di Rumah Sakit Jakarta nih. Karena saya baru dengar loh dok ini dok. Iya, dan ini wah bagus banget nih dok. Apalagi nih dok yang ada di Rumah Sakit Jakarta nih bikin orang penasaran nih. Ya kalau misalnya mau biasanya perusahaan bisa bekerja sama dalam bidang perusahaan-perusahaan tuh sering mengadakan wellness program 3 bulan ya 3 bulan di mana dalam proses wellness program itu kan dimonitor dan didampingi oleh para ahli biasanya sih dengan ahli gizi dan olahraga dan ya itu biasanya di tengah-tengah itu di programnya itu awalnya ada tes kebugaran. Tes kebugaran tadi ya. Kemudian kan biasanya kalau wellness itu programnya 3 bulan nanti dimonitor terus 3 bulan terakhir diukur. Karena kan wellness program mereka harus menjalankan pola hidup sehat nih, makannya dijaga, olahraganya harus dicek juga ya, ada olahraga apa aja ya. Nanti 3 bulan kalau dia melakukan olahraga yang benar, VO2 max-nya pasti naik. Kemudian kebugarannya pasti tambah. Nah, kalau dia melakukan pola biasanya kan kalau misalnya wellness itu target yang biasanya disasar adalah untuk pengendalian obesitas. Nah, penurunan berat badannya benar. Jangan berat badannya turun tapi massa ototnya turun, nggak boleh. Jadi massa lemaknya yang turun. Massa lemaknya, nah, jadi body fatnya tadi, fatnya yang turun. Visceral fatnya yang turun. Karena kadang-kadang orang kan kalau mau menurunkan berat badan kan ngasal. Udah nggak makan aja, bisa, tapi ya itu lemas, kan ototnya habis. Padahal kalau ototnya habis kan tidak bagus, mengganggu gerak, gitu. Jadi biasanya perusahaan mengadakan program itu dengan dimonitori oleh dokter olahraga, dokter gizi dan tim seperti dan sini ada ya dok ya? Iya, siap. Mantap ya dokter. Wah keren banget ini kalau ngobrol pasti banyak sekali nih ya. Banyak sekali yang bisa didapatkan di Rumah Sakit Jakarta. Nah buat yang penasaran nanti bisa hubungin di Rumah Sakit Jakarta ya dok ya. Buat lebih detail ya. Kalau dokter jelasin semua, wah. Sampai besok. Sampai besok ya dok ya. Ini juga dokter, thank you so much nih buat waktunya. Sama-sama. Nah dok, nextnya nih mungkin ada apa nih dok yang akan dikembangkan khususnya di Rumah Sakit Jakarta nih dok? Ya kalau misalnya nextnya kita berharap sih bisa bekerja sama dengan klub-klub ya, lebih banyak bekerja sama dengan perusahaan gitu ya, supaya kita juga bisa memberikan pelayanan kita selain di dalam kita juga bisa keluar gitu. Wah, betul. Nah, satu buah pertanyaan terakhir ya dok ya, apa yang menjadi core value nih dok? Biasanya setiap ini kan punya core value atau rahasia suksesnya nih dok. Nah, apa nih dok? Rahasia sukses dari Rumah Sakit Jakarta nih. Terus terang sebetulnya Rumah Sakit Jakarta itu termasuk pionir ada pelayanan sports medicine ini. Ini termasuk pionir dan Rumah Sakit Jakarta termasuk yang mendukung perkembangan dari sport medicine ini. Tidak semua rumah sakit mau menyediakan fasilitas, tidak mau
menyediakan tenaga pendukung dan tentunya juga dari marketing ya, marketing kan juga berperan banget dalam mencari klien yang bisa bekerja sama dan kalau dari internnya adalah ya tentunya kita harus solid. Kan dokter nggak hanya saya, harus kompak. Betul. Kita punya tenaga pendukung trainer tadi yang kita harus selalu kompak, itu aja. Mantap ya dok ya. Oke dok, thank you so much ya dokter Grace buat waktunya. Tapi ini bener banget karena ketika bugar ya kan, pasti kan jadi sehat jadi kan nggak penyakitan kan. Iya kan, jadi lebih hemat. Jadi startnya emang daripada udah sakit diobatin, lebih baik pencegahan ya dok ya. Ini jadi di awal nih dok, jadi di awal bener banget. Jadi teman-teman mumpung nih masih sehat ya kan, dengan buru-buru cek kebugaran tadi ya. Cek kebugaran biar bisa dicek semuanya. Mendampingi FCU. Nah, gitu. Wah, top banget ini nih terobosan menurut saya sih, terobosan nih, Dok. Khususnya dari Rumah Sakit Jakarta. Sekali lagi thank you so much. Sukses ya. Sukses buat teman-teman yang penasaran. Nah, pengen nih perusahaan-perusahannya, karyawan-karyawannya bisa mau tes tadi kebugaran, nanti bisa kontak di Rumah Sakit Jakarta. Cari dokter guys. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa next episode. Saya Ruby Herman. Bye bye. Thank you dokter guys. Terima kasih.